berapa, tapi yang ditanam ini satu. Sini nak, saya lihat. Iya. Jadi potong kedengaran. Kalau nggak dibuang suaranya, gitu. Suaranya itu bisa diklik, nanti dikasih tahu. Kalau nggak bisa buang, nggak buangnya. Bukan itu tuh gampang. Tapi tetap bu, error. Itu Tanda speakernya diklik. bawah nggak bisa. Ini suara lain. Barisnya pas balik. Iya, usaha yang santai. Saya dengan masyarakat kemarin. Mel. Akan capek ya, menjawab salam itu hukumnya wajib. Ibu ulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Ananda, seperti biasa sebelum kita mulai pelajarannya ya, sebelum nanti Bu Septinya jawab ya, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya mana? Gak ada. Azizan, silakan pimpin doanya Azizan. Siap, gerak. Doa mulai. Berdoa selesai, beri salam pada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nanda semua? Baik. Apa kabar? Baik. Baik. 8C? Siap. 8C? Hebat. 8C? Juara. Oke. Kelas 8C hari ini apa kabar? Sudah siapkah Nanda tuh belajar? Siap. Yakin siap nih? Yakin? Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 8C hari ini apa kabar? Cerdas. Bu Septi hari ini apa kabar? Baik. Siapkah membimbing kami semua? Siap dong. Kami siap belajar, dengar dengan sesama. Kami cerdas, kami hebat, kami berakhlak.
Iya, kita sebagai pelajar harus cerdas, harus semangat, harus berakhlak. Iya. Oh, baik Ananda. Terlebih dahulu, nih, setiap masuk ibu perhatikan selalu ada kursi yang kosong. Berarti penghuninya tidak masuk. Nah, ibu tidak cek satu-satu, tapi wajah cantik tampaknya ibu sudah paham, ya. Yang tidak masuk Kaila, Siti Nurjana. Kaila apa kabarnya nak? Gak tahu. Tadi ikut lomba kan? Tadi ikut lomba. Oh, Siti Nurjana sudah berapa hari nggak masuk? 2 minggu. Nauzubillah, 2 minggu. Ya, ada kabar? Tidak. Kebetulan Bu Bella kemarin yang masuk ya. Ada di absen kan? Ada. Oke. Terus siapa lagi? Pijar nggak masuk nggak masalah. HP-nya sama ibu. Ya. Udah. Berarti ada 3 anak ibu yang tidak masuk. Sekarang kita kembali ke pelajarannya. Ya. Pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode substitusi. Ya, dengan metode substitusi. Kita tahu kira-kira pelajarannya ada dihafal nggak? Ada ulang lagi nggak di rumah? Ada? Yakin ada? Bu, saya nggak ada ngulang bu, cuma ngintip-ngintip doang. Kalau hanya Ananda ngintip, nggak bakalan masuk ke dalam pikiran kita. Kalau dapat dudukkan sebentar, walaupun hanya 15 menit, rutin Ananda belajar. Alhamdulillah, insya Allah pelajarannya bisa melekat ke pikiran kita. Nah, sekarang ibu ingin tahu, kemarin di penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel itu ada 5 langkah kalau nggak salah ya. 5 langkah yang harus kita terapkan untuk menentukan penyelesaiannya. Oke, langkah pertama, siapa bisa? Oke, Intan, silakan Intan. Memodelkan permasalahan ke dalam kalimat matematika yang berupa persamaan 1 dan persamaan 2. Yes, good. Langkah pertama kita modelkan dulu ke dalam bentuk matematika. Langkah kedua, yang cowok, ibu maunya yang cowok lagi. Ayo, kalau nggak ada ibu yang nunjuk nih. Oke, Azizan. Pilih salah satu persamaan. Nyatakan salah satu variabel, misal X, dalam bentuk variabel yang lain, misal Y. Nah, dia misalkan salah satu persamaan dalam bentuk salah satu variabel ya. Ya, kalau kita misalkan X, berarti nanti kita menentukan Y. Itu maksudnya. Oke, langkah ketiga. Silakan. Substitusikan nilai Y pada persamaan yang lain untuk mendapatkan persamaan linear dalam X yang dapat dicari penyelesaiannya. Kita substitusikan persamaan yang sudah didapat, yang tadi Y ke dalam persamaan yang lain. Ya, oke. Langkah keberapa lagi sayang? Langkah keempat, siapa bisa? Jawab dong. Desa. Silakan Desa. Persamaan yang digunakan pada langkah 2 untuk memperoleh nilai Y. Dah, apa katanya di sana? Persamaan yang digunakan pada langkah 2 untuk memperoleh nilai Y. Dah. Oke, kita lanjutkan langkah kedua untuk mencari nilai Y. Langkah terakhir. Anggun tadi udah Anggun? Belum. Oke, silakan Anggun. Menentukan selesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel tersebut dan menjawab pertanyaan yang diberikan soal. Iya, menentukan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut ya, sehingga kita dapat berapa nilai variabelnya. Oke, sekarang untuk pada hari ini kita masuk ke materi baru, masih sistem persamaan linear 2 variabel,
tapi dengan metode eliminasi. Pernah dengar? Nah, kalau kita misalkan dalam kehidupan sehari-hari, Ananda sering menonton TV, pernah kan? Pernah. Ajang perlombaan, pernah. Kalau hari ini pesertanya masih ada, tetapi pada besoknya lagi pesertanya sudah tidak ada, itu artinya dia kena apa? Kena eliminasi. Jadi kata eliminasi itu artinya apa? Didiskualifikasi. Oke, kata lainnya apa? Digugurkan. Yang lainnya, belajar kosakata juga kita nih kan? Apa? Menghilangkan. Ya, berarti kita menghilangkan. Kalau kita bawa dalam matematika, kalau kita bawakan dalam persamaan linear dua variabel, kita menghilangkan salah satu variabel. Kalau kita menghilangkan X, berarti kita mencari nilai Y. Kalau Y yang kita hilangkan, berarti kita mencari nilai X. Paham Ananda semua? Paham. Oke. Itu Ibu sebenarnya nggak panjang lebar ya. Diharapkan kepada Ananda, udah Ibu ulas sedikit. Setelah mempelajari sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi ini, diharapkan semua Ananda Ibu ini harus bisa. Kalau harus berarti tidak boleh no. Paham ya? Berarti harus yes. Ya, harus bisa. Ngapain? Yang pertama, Ananda harus bisa menganalisis penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Nah, yang kedua, Ananda harus bisa menerapkan masalah kontekstual. Kontekstual, you know Ananda? Masalah yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, penyelesaiannya ya dibawa ke dalam sistem persamaan linear dua variabel. Nanti Ananda ketemu dengan soal cerita yang sering Ananda jumpai dalam kehidupan sehari-hari, itu dinamakan dengan masalah kontekstual. Jadi Ananda harus bisa memecahkan masalah tersebut dalam matematikanya. Berarti tujuan Ananda belajar ada berapa buah? Dua. Salah satu saja tidak bisa, berarti tidak tuntas. Kalau Ananda tidak tuntas, nilainya berarti kurang bagus. Oke. Nah, dua itu harus bisa. Nah, itu masalah tujuan pembelajaran. Berikutnya, kalau kita belajar, tidak mungkin tidak ada penilaian. Pasti ada penilaian. Penilaian yang Ibu ambil ya pada hari ini, yang pertama, Ibu akan observasi, akan Ibu lihat bagaimana ketertarikan Ananda dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini dengan metode eliminasi. Yang pertama, observasi ya. Ibu nanti akan datang di meja masing-masing. Paham Ibu? Walaupun mata Ibu hanya dua, tapi mata-mata kan banyak. Ya. Yang kedua, penilaiannya. Senyumnya nggak usah ditahan, senyum saja nggak apa-apa. Ya. Yang kedua penilaiannya adalah penilaian sikap. Butir sikapnya sudah paham Ananda? Masih sama, belum kita rubah. Nah, terutama nanti Ibu lihat bagaimana sikapnya ya, bagaimana tindakannya kira-kira. Mulai dari diskusi, ini for example ya, mulai dari diskusi sampai nanti berakhir presentasi. Tidak lupa dari pengamatan Ibu. Nah, penilaian ketiga,
penilaian pengetahuan, ya, yang dibuktikan nanti dengan kemampuan Ananda mengerjakan soal-soal secara individu. Untuk hari ini hanya 2 soal secara mandiri. Hanya, Ibu harapkan dengan hanya ini Ananda semuanya dapat 100. Ya, tidak ada yang di bawah KKM. Nah, semuanya harus dapat nilai 100. Nah, itu masalah penilaian. Nah, terus langkah-langkah kerja yang harus Ananda lalui secara garis besar pada pembelajaran hari ini juga ada 3 tahap. Number 1, nanti Ananda melakukan diskusi kelompok. Number 2, Ananda harus mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Nah, karena kelompok kita banyak, kalau waktu cukup kan bagusnya tampil semua. Kalau tidak bisa ditampilkan semua, paling tidak 2 kelompok harus ada yang tampil. Kenapa harus 2? Paling tidak ada pembandingnya nanti. Nah, langkah ketiga, Ananda mengerjakan tugas mandiri sesuai dengan penilaian yang Ibu kasih tahu tadi. Paham ya Ananda ya? Paham. Kira-kira sampai di sini penjelasan Ibu, ada pertanyaan? Ada? Tidak. Oke, sekarang kita kembali ke pembelajaran tentang persamaan linear 2 variabel metode eliminasi. Kita ulas sedikit lagi, ya. Ananda semuanya yakin dan percaya, Ibu ya yakin dan percaya, Ananda semuanya sering loh, bukan pernah lagi, sering belanja ke warung. Sering nggak? Sering. Mbak yang kedua sering ya. Yang cowok belanja buku ke koperasi sering? Pernah, tapi jarang. Terus buku Ananda dapatnya dari mana? Yang beliin siapa? Orang tua yang beliin. Yang beli buku sendiri di koperasi siapa? Grup ini? Beli buku nggak pernah di koperasi? Nggak pernah. Belinya di mana? Oh, belinya di warung. Sama, beli buku di koperasi dengan beli buku di warung, kan prosesnya sama juga tuh kan. Nah, proses Ananda beli buku di warung maupun di koperasi tersebut secara tidak langsung. Ya, misalnya Ananda beli buku 2, terus tambah beli pena 3. Nah, berapa kira-kira Ananda harus membayar? Ya kan? Iya, sekian kata orang warung. Ya, itu sudah melalui proses sistem persamaan linear 2 variabel. Tetapi Ananda tidak ngeh. Paham ya? Berarti Ananda sebenarnya sudah mengalami, tapi namanya tidak tahu. Paham Ananda? Jadi proses interaksi kita di pasar, di warung, di koperasi itu kita sudah melalui, sudah dinamakan, sudah menerapkan itu sistem persamaan linear 2 variabel. Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, sebelum masuk ke tahap berikutnya, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ibu letakkan di meja masing-masing. Ya, LKPD Ibu letakkan di meja. Tapi belum boleh diutak-atik. Paham diutak-atik Nada? Paham. Ya, Ibu letakkan sebanyak kursi yang ada di meja Ananda masing-masing. Nanti kalau prosesnya tiba penggunaan LKPD, Ananda tinggal ambil. Ya.
Senyum dong, senyum. Senyum. Tugas Ananda sekarang baru boleh lihat-lihat. Ya, apalagi lihat ibu di depan tuh paling boleh. Lihat ibu ngobrol. Ya, kalau sampai terlewatkan, nah, Ananda ngobrol yang lain, ibu ngobrol di depan, otomatis pelajarannya tidak bisa masuk ke dalam pikiran. Kalaupun ada kaki Ananda yang gatal, kakinya gatal. Kalau kakinya gatal, silahkan digaruk, tapi pandangan tetap lihat ibu. Ya, seret, gak masalah kan? Nah, lihat ibu terus. Jangan sampai garuk kaki, kepalanya nekor. Nih, gak boleh. Perhatiannya otomatis berkurang kepada yang di depan. Paham ya Nanda ya? Paham. Oke. Sekarang, nah, ibu akan kasih sedikit apa ya? Sedikit permasalahan. Tapi permasalahannya asik. Nanti Ananda bisa bekerja, bisa coret-coret, bisa mengeluarkan pendapat, ya, bisa menggali informasi. Nah, sekarang perhatikan di depan. Lihat layar ibu. Nampak nak? Tuh. Sistem persamaan linear dua variabel. Judul besarnya ya. Yang nekur, pandangannya lurus ke depan. Tertutup nggak sama ibu? Enggak. Oke, ibu lanjut. Tuh, nampak tulisannya? Nggak nampak? Enggak. Kecil ya. Kemarin tuh sudah ibu akalin biar agak besar tulisannya, tapi nggak bisa. Ya, baru kecil, tapi diakalin. Ini tulisannya secara umum, global ya. Kita pecah. Mudah-mudahan Ananda bisa nampak. Sreng. Nah, apa bacanya? Stop. Tunggu dulu. Baca. Zikri, baca zikri. Azizan, Salman, dan Danang. Angkat tangan. Azizan, Salman, Danang. Angkat tangan. Tuh. Ya, namanya sengaja ibu jadikan subjek di sini, ya kan? Biar langsung tok masuk ke pikirannya. Ya. Azizan, Salman, dan Danang adalah satu kelas di SMP Negeri 10 Muko-Muko. Mitos atau fakta? Fakta. Oke, kembali lagi. Fakta ya. Oke. Ananda ini kan sering nih beli-beli barang untuk kapel-kapelan. Ya. Yang penting jangan beli barang kapel-kapelan mami papi dulu. Ya. Seren. Nih. Apa bacanya? Demi kekompakan mereka. Silakan baca nak. Mereka bertiga akan merencanakan membeli t-shirt dan topi yang serupa. Nah, oke. Paham dengan kalimatnya nak? Paham. Lanjut. Satu saja ya nak ya yang baca. Kita minta Anggi. Anggi mana? Ayo. Gak ada yang mau, takut. Hah? Ada yang ngejek nak? Biasanya kalau Anggi baca diejek. Gak boleh seperti itu, ya. Kita berteman tidak ada saling ejek mengejek, tidak ada saling bully membuli. Oke, silakan baca saya.
Gak ada yang mau. Heran ibu. Gak ada yang mau. Ibu maunya yang cowok saja lah. Nah, ibu pilih Louis. Ada hari Minggu mereka bertiga pergi ke minimarket di Lepuk Pinang, dan minimarket tersebut sedang ada sel besar-besaran, dan ada juga dessert dan topi yang disel. Dessert dan topi dan dipajang dalam box besar, dan itu di atas itu tersedia tiga dessert dan 4 topi disel. Harga 960.000. Ya, di Lubuk Pinang tersebut, di minimarket tersebut diadakan besar-besaran diskon. Ya, di sana tertulis harganya untuk 3 teaser dan apa katanya 4 topi, harganya 960.000 rupiah. Oke, lanjut. Terus, siapa yang mau baca? 2 t-shirt dan 5 topi di sel 990.000. 2 t-shirt dan 5 topi diesel dengan harga 990.000. Paham Ananda? Paham. Dari kalimat di atas paham semuanya? Paham. Oke, lanjut. Terus, tuh. Berapakah harga setiap t-shirt dan harga setiap topi yang harus dibayar Azizan, Salman, dan Dana? Nah, sekarang Ananda bantu pecahkan masalah Azizan, Salman, dan Dana. Berapa mereka harus membayar untuk 1 t-shirt dan 1 topi? Mau bantu Ananda? Mau membantu. Oke, sekarang silahkan Ananda diskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Duduk di posisi kelompok masing-masing. Nah, kelompok 1 sini, kelompok 2. Udah di kelompoknya toh? Belum. Silakan geser sayang. Geser. Kelompok 3. Oke, lanjut sana kelompok 4. Sana kelompok 4, situ kelompok 5. 5. Gak usah dorong-dorong nak, gak usah dorong-dorong. Ya, kursi ibu rasa malah sisa, ya kan? Tidak usah malu-malu. Kita di sini semuanya sama, tujuan sama, visi misi kita sama. Oke, sudah? Sudah. Silahkan Ananda lihat. Kebetulan di papan tulis itu kurang. Ini papan tulis salah ibu. Di infobosnya kan kurang jelas. Silahkan Ananda ambil LKPD. Di LKPD sudah ada ibu tulis di sana biar lebih jelas. Ambil 1, one by one, 1 persatu. 1 orang 1 LKPD. Sudah ambil kan? Sudah. Kalau sudah, silahkan Ananda amati masalah Azizan, Salman, dan Dana tersebut. Masalah Azizan, Salman, dan Dana. Dah. Sudah dilihat nak? Sudah ketemu semuanya? Sudah. Kalau sudah ketemu,
Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Tidak. Permasalahan sudah jelas? Sudah. Harganya sudah jelas? Sudah. Kira-kira apa lagi yang belum ada? Harus Anda tuntaskan. Ya. Cerita Danang dan cerita Danang, Azizah dan Salman itu sering Ananda lakukan sebenarnya. Ya kan? Kadang ada yang beli kemeja barengan sama kapelan, ya kan? Semuanya sering Ananda lakukan, ya kan? Terus ada beli apa lagi yang sama? Nah, sekarang pecahkan masalah mereka bertiga, diskusikan dalam kelompoknya, ya. Kerjakan dengan metode apa tadi? Kok substitusi lagi? Eliminasi. Oke, silakan Nanda diskusikan. Kalau kurang paham bisa ditanyakan ke Ibu langsung. Silahkan Ananda gali informasinya lewat buku paket yang Ananda pegang. Ya. Terus silakan buka juga bahan ajar yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Silakan masing-masing anggota kelompok mengeluarkan idenya. Ingat ya naknya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau ada temannya yang mengeluarkan pendapat, kalau ada temannya yang membaca, jangan dibully, nggak boleh kayak gitu. Ya. Sayang, yang punya pena 2 ada, temannya Bintang nggak punya pena. Kalau ada silakan pinjam pena. Berarti untuk ini yang 3. Satu lagi. Buka bahan ajarnya, tulis nama anak. Semangat Nanda, semangat. Ada pertanyaan? Ternyata tidak ada yang bertanya. Paham semua ternyata. Ya?
Waktu mengerjakan tidak pakai lama, hanya satu soal ya. 3 menit lagi bisa siap? Insya Allah. Oke, 3 menit lagi usahakan bisa siap. Walaupun tugas diskusi ya, semua peserta harus kuat. Ya, hasil diskusinya semua peserta catat masing-masing. Cret, 1 menit lagi. Nanti kan belnya? Siap, kelompoknya 3. Siap. Siap. Kelompok tinggi. Siap. Kelompoknya sama.
Baik. Diskusi kelompok sudah selesai. Berarti sekarang kita masuk tahap kedua. Ngapain nak? Presentasi. Nah, sekarang hasil diskusi Ananda ini harus kita tampilkan. Ya, kalau tidak bisa semuanya, paling tidak ada berapa kelompok tadi? 2. Harus ada 2 kelompok. Nah, sekarang yang ingin tampil terlebih dahulu kelompok siapa? Anggun yang duluan. Ya, kita pakai budaya antri, ya kan? Yang lebih dulu tampil kelompok Anggun. Cukup 2 orang saja ke depan, nggak masalah. Kalau 1 katanya grogi, ya kan? 2 orang silahkan maju, yang lain boleh berada di posisi tempat duduknya. Nanti kalau ada teman yang bertanya, Ananda yang berada di posisi seperti ini ya, semula boleh langsung menjawab pertanyaan dari temannya. Oke, silakan Mbak Anggun dan temannya. Papan tulisnya kita bagi 2 ya. Ya, Ananda kan sudah belajar nih menulis rapi, tersusun, sistematis. Mudah-mudahan bisa. Kalau sebelumnya tulisannya besar-besar, sekarang tulisannya sudah mulai agak kecil dan rapi. Silakan Mbak Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Aziza, Salman, dan Dana adalah teman satu kelas di SMP Negeri 10 Muko-Muko. Demi kekompakan mereka bertiga akan merencanakan membeli t-shirt dan topi yang serupa. Pada hari Minggu, mereka bertiga pergi ke minimarket di Lubuk Pinang. Dan di minimarket tersebut sedang ada sale besar-besaran. Dan ada juga t-shirt dan topi yang di-sale. T-shirt dan topi dipajang dalam box besar, dan di atas box itu tertulis 3 t-shirt dan 4 topi di-sale seharga 960.000. Dan 2 t-shirt dan 5 topi di-sale 990.000. Berapakah harga t-shirt? Berapakah harga setiap topi? Jadi daripada saya bacakan, lebih baiknya saya tuliskan di depan yang akan ditulis oleh Alia. Kepada Alia kami persilahkan. Waktu temannya mencatat, Ananda bisa melihat ya. Siapa tahu yang dibuat oleh temannya ada yang keliru atau salah.
Baiklah, kita lanjutkan di sini. Di sini diketahui tasir variabelnya X dan topi variabelnya Y. Jadi di sini 3X tambah 4Y seharga 160.000 dan 2X tambah 5Y sama dengan 990.000. Di sini ditanya nilai X dan nilai Y berapa? Jawabannya bisa teman-teman lihat sendiri di depan. Kata Mbak Anggun, lihat jawabannya di depan. Jadi ya, Jadi di sini harga satu topi yaitu 150 dan harga kesir adalah 120. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman? Baiklah, kalau tidak ada tanggapan, tuh, kelompok siapa sih yang? Silakan. tulisannya boleh digedein. Bisa kurang rapi. Tulisannya boleh digedein. Silakan jawab. Apakah mau dirapiin lagi? Maksudnya mungkin untuk berikutnya tulisannya tolong digedein. Gimana Mbak Anggun? Diterima? Diterima. Oke. Tanya lagi. Apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Untuk pembahasannya nanti saja sekalian ya. Dua kelompok harus kita tampilkan dulu, baru penguatannya sama-sama nanti. Dah. Untuk penampilan berikut, kelompok siapa? Angkat tangan. Ayo, oke. Kelompoknya Mbak Elsa. Silakan Mbak Elsa. Mbak Elsa kelompok 5. Oke, silakan. Ayo, ayo. Ayo. Iya. Mbak Angginya uring-uringan, diajak Mbak Elsa. Yang lagi ya? Silakan Mbak Elsa. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Bagus. Bagus. Kalau dilihat desa tuh maunya ketawa terus. Gak usah lihat ke arah desa. Ya, desa biang ketawanya. Gak usah lihat desa. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Silakan Mbak Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini adalah untuk membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 5. Azizan, Salman, dan Danang adalah teman satu kelas di SMP Negeri 10 Muko-Muko. Demi kekompakan mereka bertiga akan merencanakan membeli t-shirt dan topi yang serupa. Pada hari Minggu, mereka bertiga pergi ke minimarket di Lubuk Pinang. Dan di minimarket tersebut sedang ada sale besar-besaran. Dan ada juga t-shirt dan topi yang di-sale. T-shirt dan topi dipajang dalam box besar. Dan di atas box itu tertulis 3 t-shirt dan 4 topi di-sale seharga Rp960.000. 2 t-shirt dan 5 topi di-sale Rp990.000. Berapa harga setiap t-shirt? Enggak apa-apa, ditulisnya enggak apa-apa. Daripada saya bacakan, lebih baik saya tuliskan. Yang akan dituliskan kepada teman saya. Oke, yang sebelah kanan kita pakai. Usahakan muat ya, Mbak Anggi ya. Kelihatan sampai ke belakang? Kelihatan. Yuk. Bapak fokus Bapak. Duduknya bebek. Itu aja dikit ya. Ini
Ya Bu. Fokus ke belajarnya nak. Ya Bu. Inilah Inilah hasil diskusi kami ya. Bisa kalian melihatnya sendiri. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman sekalian? Silakan Nada, kasih pertanyaan atau tanggapan. Kelompok 1 ada pertanyaan. Silakan tanya Mbak Elsa. Ada yang tanya nggak? Kelompok 3. Udah paham semua? Silakan Mbak Elsa. Kalau tidak ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman sekalian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Terima kasih, dua kelompok sudah tampil. Tadi kelompok 1, yang kedua adalah kelompok 5. Iya. Sekarang kita lihat yang kelompok 2 sama hasil yang di depan. Kelompok 3. Kelompok 3. Sama. Kelompok 4. Kelompok 4 sama. Sama semua. Sama semua ya. Sekarang kita lihat. Ternyata semua kelompok hasilnya sama. Ada yang ngirim SMS hari ini? Ada yang ngirim SMS? Tidak. Murni nyari sendiri. Murni. Kita lihat satu-satu. Ya. Lihat ke papan tulis. Nampak kan, Nak? Nampak. Yang dilihat papan tulisnya, tulisannya, ya, bukan ibunya manis dilihat. Papan tulis, iya. Diketahuinya pun sama, ya. Dimisalkan variabel X-nya untuk teaser, variabel Y-nya untuk topi. Nah, ditanyanya permasalahannya tadi kita disuruh menyelesaikan membantu Salman, Danang dan Aziza untuk mencari harga satu topi dan satu t-shirt. Oke. Di sini kita dituntut mengerjakannya dengan cara eliminasi, ya nak? Kita cari salah satu variabelnya terlebih dahulu. Kalau kita mencari nilai X, berarti kita harus mengeliminasi nilai
Y. Kalau kita mencari nilai Y, berarti kita harus mengeliminasi variabel X. Sampai di situ Anda paham? Paham. Kita ikuti langkahnya. Di sini. Sudah? Syarat kita ya mengeliminasi salah satu variabel. Ya, kalau kita eliminasi variabel X, berarti koefisien X semuanya harus sama. Harus sama. Kalau kita eliminasi variabel Y, berarti koefisien Y juga harus sama. Kalau variabelnya, koefisiennya masing-masing tidak ada yang sama, tugas kita samakan dia terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakannya? Dijadikan dia apa? KPK-nya. Ya, kita cari KPK-nya. Nah, lihat di sini. Lihat. Ini yang dihilangkan siapa ini? Yang dieliminasi siapa? Y apa X? X yang dieliminasi. Berarti koefisien X harus sama. Di sini 3, di sini 2. Bagaimana kita menyamakannya? Berarti kita jadikan KPK dari 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 berapa sayang? 6. Ya, koefisien X harus 6, diapakan dia? Kali 2. Koefisien yang di bawah X juga supaya 6 dikali 3. Begitu juga untuk mencari nilai Y. Paham Anda? Paham. Perlu dijelaskan lagi tidak? Tidak. Pinter, berarti hebat. Ya, berarti ini sudah aman. Sehingga nih, setelah dilakukan operasinya, didapatkan oleh kelompok 1 tadi ya sayang. Ini nilai Y-nya 150.000. Kita lihat yang nomor yang dikerjakan oleh kelompok 5 ternyata juga sama. Sama ya? Sama. Oke, kita sekali jalan aja, sejalan ya. Sampai batas ini paham nak? Paham. Dengan cara yang sama. Kalau di atas sudah dapat nilai Y, berarti sekarang kita mencari nilai X. Yang kita kep siapa? Y. Kalau kita mencari X, yang kita kep nilai Y. Oke, samakan lagi dia koefisiennya supaya sama. Nih 4, ini 5. Berarti KPK dari 4 dan 5. Berapa KPK dari 4 dan 5? 20. Gak usah malu-malu nak. Kalau ibu bertanya, Ananda tahu, silakan jawab daripada Ananda tahan keluar di belakang. Ya bahaya. Nah, berarti di sini aman sayang? Aman? Aman. Oke, sehingga siap dioperasikan, didapatkan hasil dari variabel X itu nilainya 120. Ya, berarti harga 1 t-shirt berapa? 120. Harga topinya berapa? 150. Berarti lebih branded topinya dibandingkan t-shirtnya, ya kan? Walaupun wujudnya kecil tapi harganya lebih mahal. Oke, ternyata kelompok 1 dan kelompok 5 hasilnya sama. Yes, good. Jawaban Ananda semuanya benar. Tepuk tangan untuk 2 kelompok. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Walaupun Ananda tidak tampil, tapi hasil kerja Ananda tetap ibu nilai. Kita terkendala waktu, makanya tidak bisa tampil seluruhnya. Ini aman sayang? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita masuk tahap terakhir, tahap ketiga, yaitu Ananda melakukan tugas mandiri, tugas individu secara mandiri.
mandiri. Tapi sebelumnya, nih, biar Ananda tambah semangat, nah, stop dulu. Freshkan pikirannya. Paham? Freshkan pikirannya sayang. Kita nyanyi sama-sama. Masih ingat nyanyi yang pernah Ibu ajarkan? Masih ingat? Masih. Yang di sana ada kertas sayang? Kasih. Dah, yang di belakang. Pokok jatah kertas dapat semuanya. Berdiri nak. Setuju kita nyanyi sama-sama? Setuju. Yakin? Oke, sebelum Ananda mengerjakan tugas mandirinya, kita fresh sedikit, nyanyi sama-sama. Oke Nanda, kita hitung 1, 2, 3. Iya. Ayo Nandaku semangat belajarnya, kerjakan tugas sesuai instruksinya. Walaupun capek memuaskan hatinya, belajar teruslah Nanda belajar. Baik Bu Septi, kami kerjakan tugasnya. Mulai sekarang kami tingkatkan semangatnya, membuat tugas sesuai instruksinya. Belajar, kami teruslah belajar. Bagus Nandaku, jangan pernah putus asa. Berusahalah, jangan lupakan ibadah. Semoga Allah memudahkan kita semua. Semangat, tetaplah Nanda semangat. Terima kasih Bu Sipati motivasinya. Mudah-mudahan kami sukses semuanya. Asik. Semoga Allah mendapat kami semua. Semangat, kami teruslah semangat. Kita ulang. Bagus Nandaku, jangan pernah putus asa. Berusahalah, jangan lupakan ibadah. Semoga Allah memudahkan kita semua. Semangat, teruslah Nanda semangat. Ayo. Terima kasih Bu Sipati motivasinya. Mudah-mudahan kami sukses semuanya. Semoga Allah lancarkan kami semua. Semangat, kami teruslah semangat. Iya, terima kasih Ananda. Iya nih, semangat. Semangatnya? Semangat. Oke, sekarang silakan Ananda kerjakan tugas mandirinya. Dikasih jarak dikit. Geser sini siap, geser. Dikasih jarak, Papa geser ke sini, nggak masalah. Ini karena pengaruh ruangan kita kurang memadai, jadi duduknya terpaksa seperti ini. Dikasih jarak, nggak usah mepet-mepet. Mejanya jangan diangkat sayang, kursinya saja yang diangkat. Kursinya saja yang diangkat sayang, kursinya saja. Dah, nih kursinya saja, posisi Anandanya yang kan kita mengangkatnya tadi biar jangan mepet. Geser sini Mbak, geser ke sini Mbak, nggak masalah. Silakan Ananda kerjakan. Berapa buah soal di sana nak di KPD-nya? 2. Ada 2 tugas di sana. Silakan Ananda kerjakan. Ingat, waktu hanya 8 menit. Waktunya hanya 8 menit. Di bagian belakang ada kertas kosongnya sayang, silakan isi di sana. Ingat Ananda, seperti biasa, tugas mandiri ini Ananda kerjakan secara individu. Bapak, geser sini Bapak, geser sini Pak. Gak masalah, geser Pak.
Niko geser sini kok. Nah, tuh. Biar tidak ada insiden dorong-dorongan. Sekira ada yang nggak paham? Sayang, yang dibuat jawabannya saja ya Naya, soalnya nggak usah dibuat lagi. Langsung ke penyelesaiannya. Sebenarnya ini nggak ada diskusi lagi sebenarnya ya. Ini kerja mandiri. Kalau keliru soal bisa ditanya, nggak masalah. Nama jangan lupa, silakan buat namanya ya. Oke Nanda, silakan kumpulkan LKPD-nya di atas meja itu di depan. Bagaimana jadi kelompok? Kumpulkan satu kelompoknya di depan, silakan kumpulkan. Cepat dikit sayang. Ayo. Jadi kita sesuaikan antara banyaknya soal dengan waktu yang kita pakai. Ya, 1, 2. Siapa yang lambat nilai ibu kurangin. 3. Ibu itu sampai 5. 3,5. 4. Ayo cepat nak. 4,2. Ayo, Zaman mau dinilai? Ayo, 4,5. Sudah? Sudah. 4,6. 4,7. Dah, tuh. Selesai? Selesai? Selesai. Ya. Kalau tidak digitukan Ananda kan agak santai.
nulisnya santai, baca soalnya santai, tidak diperhitungkan waktu. Oke. Sekarang 3 tahap sudah Ananda lalui. 3 tahap sudah Ananda lalui. Nah, sekarang kira-kira dari pembelajaran hari ini tentang penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel, apa yang bisa kita tarik kesimpulannya? Yang Ananda kerjakan mulai dari diskusi kelompok sampai ke mengerjakan tugas mandiri. Kan sama semuanya tuh. Caranya dengan cara eliminasi. Apa kesimpulannya? Kalau tidak, Ibu garis bawahi. Apa langkah-langkah yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan dalam mengerjakan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel? Oke, Intan. Pilih salah satu variabel yang koefisiennya memiliki nilai yang berlawanan. Ya, pilih salah satu variabel yang koefisiennya memiliki nilai yang berlawanan. Oke, bisa. Langkah kedua, Azizan. Kalikan salah satu persamaan dengan bilangan yang tepat sehingga koefisien variabel yang dipilih pada kedua persamaan sama. Bisa sama. Kalikan. Berarti tadi artinya sama, kita menyamakan koefisiennya. Ya. Langkah ketiga. Oke, Elsa. Tambahkan kedua persamaan yang telah dikalikan tersebut. Ditambahkan ya persamaan yang sudah dikalikan tersebut. Oke. Masih ada? Oke, silahkan Anggun. Solusi nilai variabel yang dipilih adalah hasil penjumlahan kedua persamaan tersebut. Oke, kita cari solusinya. Paham maknanya, Nak? Paham. Oke, habis? Masih ternyata. Langkah keberapa? Langkah kelima. Siapa bisa? Deza. Apa? Masukkan nilai variabel yang telah diperoleh ke salah satu. Masukkan. Oke. Nilai variabel ke persamaan awal. Itu. Yakin? Yakin. Ada lagi? Ada lagi. Langkah keberapa itu? Langkah ke-6. Hamid. Oke. Dari tadi Ibu udah nengok Hamid siap-siap. Silakan Hamid. Solusi nilai variabel yang kedua adalah hasil penggantian nilai variabel yang pertama ke persamaan tersebut. Oke. Sebenarnya untuk metode eliminasi kita melaksanakannya secara berulang. 2 kali sebenarnya kan? Kita cari nilai X, berarti Y kita hilangkan, kita proses. Nanti kita mencari nilai Y, X nanti yang kita proses dengan cara yang sama untuk mencari nilai Y yang tadi. Benar gak? Benar? Benar. Oke. Sekarang sudah selesai materi kita. Kira-kira selama belajar ini ada kendala Ananda? Yakin tidak? Yakin? Yakin. Kalau ada kendala, silakan Ananda tanya. Jangan ditahan. Kalau bingung-bingung, tanya aja langsung. Ada yang dibingungkan? Tidak. Berarti paham semua? Paham semua. Terlebih dahulu, Bu, mohon maaf Ananda, waktu Ananda tersita sedikit ya, karena ada insiden tadi di awal. Ya, oke. Karena sekarang sudah berakhir pelajaran kita, ya. Untuk pertemuan berikut, silahkan Ananda baca materinya tentang masih sistem persamaan linear 2 variabel, tapi metodenya gabungan. Paham gabungan? Berarti kita gabung nanti bisa saja substitusi dengan eliminasi. Seperti itulah kira-kira. Jangan lupa Ananda baca di rumah. Pelajaran sudah selesai. Tangannya pegal. Pegal nggak? Pegal. Kita relaksasi sedikit. Ingat tepuk 5.
Di dada tangannya semua. Letak di dada, di dekat dada, dekat dada, dekat dada. Oke. Tepuk. Siap. Tepuk satu. Kalau nggak yang tepuk, ibu suruh ke depan. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Dua kali tepuk lima. Set, pinter. Oke, berakhir pelajaran kita pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang Ananda dapat pelajaran hari ini mudah-mudahan menjadi berkah dan bermanfaat untuk Ananda dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan niat tulus Ananda untuk belajar ya dikasih nilai pahala sama Allah. Karena orang yang menuntut ilmu itu kalau terjadi insiden ya mengalami meninggal dunia, posisinya mati syahid. Oke, terima kasih Ananda. Ibu cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh Ananda istirahat di sini, boleh juga istirahat di kelas. Oke, silahkan.